cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada satu masalah besar dengan Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan. Dia nampaknya tidak menjalankan kewajibannya. Tapi masalahnya kelalaiannya bisa berakibat fatal, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Kabar terakhir yang saya dengar adalah soal nasib para dokter residen, alias mereka yang sedang menjalani pendidikan spesialis atau subspesialis kedokteran. Terawan mengabaikan begitu saja kewajibannya melindungi hak-hak dasar para residen walau korban sudah berjatuhan. Saya akan nyatakan dari awal apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang bisa dipercaya. Saya sih tidak peduli dengan isu reshuffle, perombakan kabinet atau apapun. Saya tidak anti Terawan, tapi ini adalah soal nyawa manusia. Dan karena itu kita harus membicarakannya. Begini duduk perkaranya. Seperti tadi saya katakan, dokter residen adalah mereka yang sedang menjalani pendidikan spesialis. Jadi mereka sudah jadi dokter, tapi sedang mengejar gelar spesialis atau subspesialisnya. Saat ini mereka menjadi salah satu garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Mereka ditempatkan di banyak rumah sakit pendidikan dan di sana mereka adalah dokter yang bekerja siang malam menggantikan para dokter seniornya. Masalahnya karena posisinya itu mereka rentan tertular COVID-19. Misalnya saja pada pertengahan Juni lalu diberitakan 22 residen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya terkena COVID-19 saat bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian di awal Juli diberitakan pula ada 2 residen di Dr. Sutomo yang meninggal. Karena itulah Kemendikbud mengeluarkan rencana untuk melindungi mereka dengan cara yang sebenarnya sederhana, tapi bisa menentukan. Para residen ini harus cukup istirahat dan menjaga kesehatan selama menjalankan tugasnya. Namun untuk itu, keputusan idealnya diambil dari 2 instansi. Kemendikbud bertanggung jawab karena para residen pada dasarnya adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan. Sementara Kemenkes bertanggung jawab karena para residen bekerja di rumah sakit. Maka dirancanglah sebuah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan bertajuk Pemenuhan Hak Mahasiswa Program Dokter Spesialis dan Subspesialis dalam Penanganan COVID-19. Dalam draft keputusan bersama itu dinyatakan bahwa Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan harus memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi residen sesuai dengan protokol kesehatan. Jam kerja residen yang melakukan tugas jaga dibatasi selama 72 jam sampai 80 jam per minggu. Atau kira-kira kalau dengan 1 hari libur, setiap residen bekerja maksimal 12 jam sampai 15 jam per hari. Para residen pun harus sempat beristirahat. Waktu istirahat residen dalam bekerja adalah minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Dinyatakan pula bahwa Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dapat menyusun kebijakan khusus tentang pengaturan jam kerja dan waktu istirahat residen dengan tidak melebihi batas jam kerja dan tidak mengurangi waktu istirahat. Juga ditetapkan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan harus memastikan residen dapat melakukan mitigasi kelelahan atau langkah-langkah untuk mengatasi kelelahan sebagai bentuk tanggung jawab untuk keselamatan diri dan keselamatan pasien. Kalau dibaca draftnya, bahkan dengan itu pun sebenarnya setiap residen tetap punya beban yang berat. Bayangkan 15 jam menghadapi pasien COVID-19. Artinya di luar itu, residen hanya punya 9 jam sisa untuk berada di luar kesibukan menangani pasien. Tapi mengingat kondisi krisis yang dihadapi, nampaknya langkah ini dianggap sudah maksimal. Paling tidak ini akan mencegah residen kehabisan kekuatan karena selama ini sangat biasa residen bekerja sampai taruhlah 24 jam tanpa istirahat. Dan semakin lemah daya tubuh seseorang, semakin besar potensi si residen ketularan COVID-19. Dan bila itu terjadi, semua pihak akan menanggung akibatnya.
Pihak residen sendiri selama ini memang berposisi lemah. Di Indonesia ini, residen tuh memang lazim tereksploitasi. Mereka harus kerja keras, menjalankan peran yang seharusnya diambil para senior, tanpa atau dengan sedikit imbalan agar bisa memperoleh gelar spesialisnya. Karena posisinya itulah mereka sulit untuk memperjuangkan hak. Dan karena itu pula nasib mereka harus diperjuangkan oleh mereka yang punya otoritas. Jadi dalam akal sehat kita semua, keputusan bersama dua menteri ini pasti adalah langkah yang penting bagi perang melawan COVID-19 dan akan menyelamatkan nyawa. Ini belum bicara soal ketersediaan APD, masker dan sebagainya ya. Ini cuma soal pemulihan tenaga, hak untuk tidur, hak istirahat, hak untuk menjaga kesehatan. Sangat mendasar. Tapi paling tidak ini adalah langkah yang akan melindungi para residen. Nadiem Makarim sudah menandatanganinya. Tapi proses terhenti di Terawan. Menurut informasi yang saya peroleh, surat dengan tanda tangan Nadiem sudah dikirim sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi sampai saat video ini dibuat, gayung tak bersambut. Tanpa ada kejelasan, tanda tangan Menteri Kesehatan belum juga keluar. Bahkan lagi-lagi menurut informasi yang saya peroleh, yang ada cuma disposisi dari Terawan kepada bawahannya bahwa isi surat yang dikirim Nadiem tersebut tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak jelas. Kenapa Terawan tidak mau menandatanganinya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa menjawab. Lagi-lagi kan kalau menurut akal sehat kita, kalau misalnya Terawan punya keberatan dengan isi keputusan tersebut, tidakkah sebaiknya dia bertemu dengan koleganya bernama Nadiem Makarim untuk membicarakan ketidakcocokannya tersebut? Atau kirimlah dirjennya untuk bertemu dengan Dirjen Mendikbud segera, tidak menunggu 2 minggu. Bukankah keputusan ini penting untuk keselamatan jiwa orang dan kesuksesan program? Dan ini artinya menyangkut kesehatan rakyat Indonesia. Sesuatu yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sang menteri. Tapi terus terang ya, nampaknya memang berita yang terdengar dari Kementerian Kesehatan ini bisa dibilang full minor, semata-mata negatif. Pada awalnya dulu Terawan dianggap bermasalah hanya karena gayanya yang santuy dan terkesan anggap enteng. Tapi kalau sekarang, Terawan nampak sama sekali tidak qualified. Kita juga misalnya mendengar bahwa tunjangan yang dijanjikan pemerintah kepada para tenaga kesehatan, dokter sampai perawat di seluruh Indonesia terhambat karena birokrasi di Kementerian Kesehatan. Keterlambatan pembayaran sampai menumpuk berbulan-bulan. Ini terjadi karena verifikasi data di tingkat daerah misalnya harus dilakukan oleh Kemenkes. Akibatnya prosedur pencairan dana menjadi berbelit-belit dan makan waktu lama. Baru setelah protes di mana-mana, otoritas akhirnya dilimpahkan ke Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Lalu demikian pula, walau dalam kasus yang agak berbeda, kita juga mendengar tentang kasus Terawan yang diajukan ke Komnas HAM. Ini bahkan terkesan kekanak-kanakan. Terawan rupanya masih mendendam dengan mantan Ketua Majelis Kehormatan Etik Ikatan Dokter Indonesia, Priyo Sidi Pratomo, yang pernah memberi sanksi baginya 2 tahun yang lalu. Ketika itu, ID menganggap metode penyembuhan yang diterapkan Terawan, metode penyembuhan stroke brainwashing itu masih diragukan secara medis. Dr. Priyo ketika itu menandatangani keputusan mencabut keanggotaan Terawan sebagai anggota ID selama 12 bulan dan mencabut rekomendasi izin praktek Terawan. Setelah Terawan menjadi Menteri Kesehatan, Priyo mengundurkan diri dari jabatannya di ID karena dia khawatir keberadaannya di ID bisa mengganggu hubungan yang seharusnya harmonis
antara ID dengan Menteri Kesehatan. Priyo sendiri adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) dengan masa jabatan 2017-2022. Tapi Terawan yang justru nampaknya masih mendendam luka lama. Ramai kini diberitakan bahwa Kementerian Kesehatan menekan Rektor UPN untuk memberhentikan Priyo dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran di universitas tersebut. Kementerian Kesehatan secara mengada-ada menyatakan bahwa Priyo ditarik kembali ke Kementerian Kesehatan karena tenaganya dibutuhkan di kementerian. Rektor UPN tentu saja menolak. Keberadaan Priyo di UPN didasarkan pada surat resmi Menteri Kesehatan terdahulu, Ibu Nila Muluk. Pemberhentian Priyo sebagai Dekan Fakultas Kedokteran akan sangat berimplikasi pada proses pendidikan di sana yang memang sedang bersiap menghadapi proses akreditasi tahun depan. Sang rektor meminta agar Priyo baru ditarik setelah selesai menjalani masa tugasnya sebagai dekan pada 2022 nanti. Namun Kementerian Kesehatan tidak mau tahu dengan segenap kesulitan yang ditimbulkan. Bahkan media kemudian juga memberitakan beredarnya rekaman percakapan telepon yang menunjukkan bagaimana staf khusus Terawan mengancam seorang pejabat di UPN Veteran agar Priyo segera diberhentikan. Karena itulah Priyo kini menghubungi Komnas HAM. Memang parah. Ada banyak lagi mungkin cerita tentang Terawan. Tapi seperti saya katakan, seluruh informasi ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa betapa buruknya kualitas Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Dan kalau kabar itu semua benar, Terawan bukan cuma lalai, tidak kompeten, tapi juga menyalahgunakan kekuasaannya. Rakyat Indonesia butuh para menteri yang bersedia sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Presiden Jokowi perlu dibantu oleh para menteri yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Dan dengan akal sehat saja, kita rasanya layak menilai bahwa Terawan tidak mengerjakan kewajibannya untuk melindungi kesehatan rakyat Indonesia. Mari terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Menyendiri itu bukan kesepian. Saya menjelajah sendiri bukan berarti telinga saya sepi. Alam tak pernah habis menghasilkan suara-suara indah. Angin, gesekan daun, hingga suara yang ada di dalam pikiran saya pun menyumbang nada. Setiap ruang memiliki atmosfer bunyi. Kemanapun saya pergi, suara-suara ini menyumbang emosi. Suara dalam perjalanan di bumi parayangan ini menyadarkan saya tentang budaya yang harus terus kita jaga di tengah kemajuan zaman. Sejauh apapun dan kemanapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar budaya bangsa kita. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa masih banyak dari mereka yang berdedikasi sepenuhnya untuk warisan budaya bangsa. Bertahan, bahkan mengenalkan kreasi hasil bumi tanah Sunda ini kepada dunia. Memang, selalu ada pelajaran dalam setiap langkah perjalanan di bumi parayangan. Indah tak hanya pada alamnya, juga pada nada suaranya.